Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah yang terjadi ketika kita hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Bukan sebuah kebetulan, saudara atau sahabat kita dihadirkan oleh Tuhan. Pasti akan ada satu sifat kita yang dibentuk melalui orang-orang tersebut. Respon baik yang kita lakukan tentu saja akan berdampak baik bagi diri kita dan orang lain. Namun jangan salah, ada beberapa orang yang mengeraskan hatinya untuk dibentuk, sehingga sulit sekali menerima teguran. Memang teguran terkadang tidak mengenakan. Apalagi jika sikap sombong dan mau menang sendiri masih menguasai hidup kita. Bak benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus. Seperti itulah hati seseorang yang memiliki sifat sombong. Apa yang seharusnya dilakukan agar kita menerima dengan bijaksana setiap teguran yang datang? Lalu sikap apa yang sebaiknya kita singkirkan saat kita sulit sekali menerima teguran? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Cermin Hati. Sebuah program refleksi rohani di malam hari bahkan dini hari seperti ini. Ya kan, saat-saat di mana kita kembali melihat hidup kita tentang hal-hal yang perlu kita perbaiki, hal-hal yang perlu kita bangkitkan, hal-hal yang perlu kita buang dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita selalu dijumpai bersih dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Program ini berlangsung 30 menit dan berjalan secara stripping setiap hari Senin sampai Jumat. Buat setiap saudara yang baru pertama kali bergabung dengan acara ini, selamat datang. Doa saya, dari acara ini sudah bisa dapat banyak pelajaran-pelajaran rohani untuk kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan rohani, untuk kita tambah maju, tambah kaya dalam kerohanian kita. Karena persoalannya banyak kita hanya sibuk urusan daging kita. Daging kita kita beri makan, tetapi rohani kita tidak memberi makan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang sangat spesial karena kita sedang bicara tentang sulit menerima teguran. Karena ada orang-orang yang udah salah ngotot. Mungkin sudah berkata, oh itu suami saya pendeta, itu dia tuh, saya mau bangunin dia, ini kayaknya perlu untuk dia dengar ini. Atau mungkin sudah berkata, itu istri saya, mana dia lagi ngorok lagi di samping saya sekarang. Bangunin Pak, bilang tuh ada pendeta yang mau ketemu kamu, bilang aja gitu ya kan. Tinggal di hahaha, ada apa ya kan. Jangan bilang judulnya ini Pak ya kan. Karena hari ini kita sedang mau bicara tentang sulit menerima teguran. Ada banyak suami sulit menerima teguran, ada banyak istri sulit menerima teguran, ada banyak pimpinan sulit menerima teguran. Dan juga ada banyak karyawan, ada banyak orang dalam dunia karirnya sulit menerima teguran. Buat saya, orang yang sulit menerima teguran adalah orang yang menuju pada kehancurannya. Tetapi orang-orang yang masih mau ditegur, dia masih terus bisa naik dan melihat keberhasilan-keberhasilan luar biasa. Mari kita belajar tentang apa itu hal-hal yang perlu kita mengerti tentang sulit menerima teguran. Saudara-saudara yang khususnya memang sulit menerima teguran, jangan pindahkan channel saudara, karena ini hari saudara untuk mendapat pelajaran dan teguran firman Tuhan. Buat saudara-saudara yang mungkin menghadapi orang-orang di sekitar saudara yang sulit menerima teguran, minimal saudara mendapat pelajarannya. Dan buat setiap kita pada akhirnya, saya tahu setiap firman Tuhan diberitakan, pasti banyak hal-hal yang positif dan bermanfaat yang kita dapatkan. Haleluya. Nah, Amos pasal 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Jadi Alkitab bilang mau kuat, tetapi kalau waktu Tuhan datang, maka yang kuat juga akan apa? Dibinasakan, ya kan? Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Ayat 10 dikatakan mereka benci kepada yang apa? Memberi teguran di pintu gerbang. Bayangkan orang memberi teguran di pintu gerbang, dikatakan mereka benci.
Kapan kita mau maju kalau orang yang tegur kita justru kita acuin, orang yang tegur kita justru kita marahi, orang yang tegur kita justru kita benci. Lalu kita dekat dengan siapa? Penjilat. Wah, orang yang bilang, "Wah, Bapak hebat ya. Wah, Bapak luar biasa ya, sampai Bapak masuk jurang. Wah, Bapak masuk jurang ya. Mati Bapak." Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau bilang, kesalahan terfatal dalam hidup ini adalah ketika kita membenci orang yang menegur kita. Tahukah saudara, orang yang menegur kita seringkali adalah orang yang paling peduli dengan kita. Alkitab berkata, lebih baik kasih yang nyata-nyata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Dunia ini penuh dengan orang-orang munafik yang cuma jadi penjilat di sekitar kita. Tetapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan buat setiap saudara, lebih baik kita berkawan dengan sahabat yang masih mau tegur kita. Lebih baik kita bergaul dengan pendeta-pendeta yang masih mau memberi teguran buat kita. Mungkin sudah sering kali masuk gereja dan kemudian para hamba Tuhan di gereja hanya berkata, "Ya Tuhan mengampuni dosa, ya Tuhan mengasihi Anda." Betul, Tuhan mengampuni dosa. Betul, Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita salah, kita harus bertobat. Kalau kita menuju pada kehancuran, Tuhan harus kembali menegur, mengingatkan kita. Makanya Alkitab berkata, barang siapa aku kasihi, ia kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Haleluya. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan apa? Tulus ikhlas. Wah. Berarti ini adalah nubuatan Alkitab. Bayangkan, Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan Alkitab sedang mau menyatakan bahwa akan ada masanya di mana orang menegur dan dibenci. Di mana orang melakukan dengan tulus ikhlas dan mereka nggak suka. Dan saya khawatir inilah zamannya sekarang. Tahukah saudara? Orang-orang tulus ikhlas sedang disingkirkan. Orang-orang yang tegas memberi teguran sedang disingkirkan. Siapa yang ada di sekitar kita hari-hari ini? Seringkali adalah penjilat-penjilat dan orang-orang yang tukang cari muka, saudara-saudara, iya kan? Nah, kita lihat di sini. Salah satu sikap yang paling keliru dalam hidup ini adalah membenci orang yang menyampaikan teguran. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang menyampaikan teguran adalah orang yang tulus, orang yang mengasihi kita, orang yang mau lihat kita berubah. Betul sih, ada orang-orang yang menegur kita karena dasarnya benci, karena dasarnya iri. Oh, bukan itu yang maksud saya. Tapi orang kalau memberi teguran dengan cara yang sopan di pintu gerbang, itu artinya apa? Orang yang sangat mengasihi saudara, orang yang sangat peduli sama saudara, orang yang sangat menghargai saudara. Jadi ketika saudara ditegur, jangan saudara parno dulu gitu. Jangan saudara pikir yang enggak loh. Kalau orang negur saudara karena niatnya jelek, iya kan? Oh, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita cuma terima tegurannya, pelajari. Kalau ini memang ada pelajaran yang baik di dalamnya, oke, saya berubah. Ya kan? Tetapi kalau ada hal-hal yang kita pikir, oh ini memang dia iri aja, ya nggak apa-apa. Kita anggap itu sebagai latihan kekuatan untuk kita bertahan dalam kehidupan ini. Karena kehidupan nggak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tetapi satu yang kita tahu, selama kita berjuang dan melakukan yang terbaik, ada anugerah Tuhan. Ada berkat Tuhan. Bahasa saya bilang ada favor of God. Ada kedahsyatan Tuhan, kasih Tuhan yang akan tercurah. Sehingga kita akan mengalami hal-hal yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan sudah tetap ada di Cermin Hati. Kita mau belajar banyak tentang teguran ini. Haleluya, masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong. Masih kita membahas tentang sulit ditegur. Karena pada dasarnya ada banyak orang yang bahkan membenci orang yang menyampaikan teguran bagi dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kita percaya di dalam doa ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada mujizat, dan ada jalan keluar. Haleluya. Nah, tadi kita bahas ini. Salah satu sikap yang paling keliru dalam kehidupan ini adalah apa? Membenci orang yang menyampaikan teguran. Karena apa? Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Orang-orang yang memberikan teguran kepada kita seringkali adalah orang yang mengasihi kita, orang yang peduli dengan kita, orang yang sebetulnya mengharapkan sesuatu yang baik dari kita. Nah, saya pelajari di sini, kenapa? Karena dengan membenci teguran, kenapa? Bahwa membenci orang yang menegur kita itu adalah sesuatu yang saya sebut sifat yang buruk dalam hidup. Karena gini, dengan membenci teguran, kita akan sulit berubah. Padahal hidup ini adalah rangkaian perubahan-perubahan. Contoh, kita lahir bayi. Kan kita nggak bisa selamanya terus jadi bayi. Iya kan? Bayi umur 3 bulan. Terus gini, oe, oe, oe. Lucu. Kita gemes lihatnya. Iya kan? Tapi kalau anak sudah umur 24 tahun, tiba-tiba, oe, oe, oe. Iya kan? Lu berhenti nggak begitu? Lu udah 24 tahun, udah pantas kawin lu. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Jadi kita harus berubah. Makanya Paulus bilang gini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata, aku bertindak seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Artinya apa? Life is change. Iya kan? Life is changes. Iya kan? Hidup adalah perubahan-perubahan. Setiap orang harus berubah dalam kehidupannya, ya kan? Ketika dia remaja berubah lagi, ketika dia pemuda berubah lagi, ketika dia udah mau nikah, mulai pacaran berubah lagi. Tetapi ketika sudah menikah berubah lagi, punya anak berubah lagi, ya kan? Nah, sementara orang yang membenci teguran akan menjadi orang yang sulit untuk berubah, ya kan? Dia mungkin berubah, tetapi berubah ke arah yang lebih buruk, saudara-saudara. Sementara Tuhan mau kita berubah ke arah yang lebih baik, kan gitu ya kan. Yang kedua, karena dengan membenci teguran, kita kehilangan teman-teman baik. Karena seorang teman baik nggak akan membiarkan dia temannya salah. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau engkau lihat sahabatmu salah, dan engkau tidak memberi teguran, engkau jahat. Engkau membiarkan dia berjalan menuju pada kerusakan dan kehancurannya. Makanya saya bilang, orang yang membenci orang yang menegur dia, akan dikelilingi sama penjilat dan tukang cari muka. Saya khawatir banyak pejabat hari ini, banyak pemimpin hari ini, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini hanya dikelilingi oleh penjilat sama tukang cari muka, sehingga dia nggak akan pernah mendapat masukan-masukan yang tepat. Kenapa? Karena orang-orang yang menyebut dirinya pejabat, orang yang menyebut dirinya pemimpin, orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang pemimpin-pemimpin rohani, sudah nggak bisa lagi menerima teguran. Saudaraku, hanya Tuhan yang nggak bisa ditegur. Karena Tuhan adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya. Tetapi siapapun kita, masih banyak kita perlu menerima teguran dan pelajaran hidup. Haleluya. Yang ketiga, dengan membenci teguran, kita akan dikelilingi oleh para penjilat. Dan penjilat itu nggak akan peduli dengan nasib kita. Penjilat itu pokoknya dia hanya ingin lihat kita tertawa. Tapi waktu kita hancur dan binasa, dia lari juga tinggalkan kita, ya kan? Selanjutnya, karena dengan membenci teguran, kita akan kehilangan banyak mutiara-mutiara kehidupan. Tahukah saudara, mutiara-mutiara kehidupan kita dapatkan seringkali justru ketika orang menegur kita dengan tulus. Orang memberitahu kepada kita, jangan kamu berbuat begitu. Kamu lagi ada masalah sama suami kamu. Masa kamu sekarang dekat sama pria lain? Itu gak bagus. Memang secara daging, wah kok dia begitu sih? Dia nuduh saya berzina ya? Dia nuduh saya berselingkuh? Enggak kok, wah ya kan? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak mau menerima teguran, tanpa kita sadari, akhirnya roda berputar terus. Dan kita jatuh, terjerumus dalam dosa yang berbahaya. Pertanyaannya, mengapa kok ada orang yang bisa membenci teguran dalam hidupnya? Iya kan? Yang pertama saya pelajari, karena kita memiliki pikiran yang sempit. Jadi pikiran kita pokoknya saya harus benar gitu. Pikirannya sempit gitu. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, gak apa-apa kan orang memberi teguran buat kita. Iya kan? Kalau tegurannya ternyata memang dasarnya dia karena benci, karena iri, juga gak apa-apa kan? Kita kan gak rugi. Iya kan? Tetapi sebaliknya, kalau ada pelajaran di dalamnya, kan itu membuat kita tambah kaya, membuat kita tambah maju, membuat kita tambah pengertian, saudara-saudara. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, kenapa orang membenci orang yang menegurnya? Karena pikiran yang sempit. Yang kedua saya pelajari, mengapa kita membenci orang yang menegur kita? Karena kita memiliki konsep hidup yang keliru. Konsep hidup kita pokoknya saya harus benar terus gitu. Konsep kehidupan kita pokoknya kalau ada orang yang menegur saya, berarti dia nggak suka sama saya. Berarti dia benci sama saya.
berarti dia merancangkan yang jahat buat saya. Enggak gitu-gitu amat kali, ya kan? Kenapa? Karena sebetulnya justru ketika orang menegur kita, orang sedang mengharapkan sesuatu yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada seorang nabi namanya Nabi Nathan. Waktu dia melihat Daud bersalah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nabi Daud jatuh dengan seorang yang bernama Bathsheba. Lalu kemudian suami yang bernama Uria, dia izinkan masuk dalam peperangan dan ada paling depan. Akhirnya mati. Bayangkan saudara-saudara, sebuah rekayasa yang sangat jahat terjadi. Saudaraku, gak ada yang berani tegur. Kenapa? Dia raja. Gak ada yang berani tegur karena dia nabi. Gak ada yang berani tegur karena dia seorang yang terpandang. Tapi Nabi Nathan datang dan menegurnya. Dia cerita dulu tentang ada seekor domba, ada seekor ini. Lalu dia cerita semuanya. Lalu kemudian Raja Daud marah. Raja Daud bilang, siapa orang itu? Orang itu harus dihukum. Apa jawab dia? Engkaulah orangnya. Waduh, teguran itu mendatangkan perubahan dalam hidup Daud. Daud bilang apa? I have sinned before God. Aku telah bersalah di hadapan Tuhan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang kalau hatinya lembut, waktu ditegur, dia menerima teguran. Tetapi saya belajar, Nabi Nathan seorang yang hebat. Di hadapan raja yang begitu hebat, tetap kalau salah, dia berikan teguran. Luar biasa. Yang ketiga, mengapa kita membenci teguran? Karena kita merasa diri yang paling benar. Kita merasa diri paling hebat. Kita merasa diri paling rohani. Wah, itu sudah kesalahan Lucifer. Merasa diri di atas Allah. Selanjutnya, mengapa kita membenci teguran? Sorry untuk bilang ini. Karena kita bodoh. Kalau saja kita bijaksana, kita menerima dan mengasihi orang-orang yang menegur kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati. Haleluya, masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong, masih di stasiun televisi yang luar biasa RTV. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih membahas tentang sulit menerima teguran ini. Tahukah saudara, untuk bisa menerima teguran minimal kita punya sifat yang merendahkan hati, merendahkan diri untuk dapat menerima teguran itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami mau menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pertanyaannya, siapa tokoh-tokoh Alkitab yang membenci teguran? Nah, ternyata ada juga dalam Alkitab tokoh-tokoh Alkitab yang membenci teguran. Siapa mereka? Satu, Firaun. Musa datang menegur dan Musa berkata, let my people go. Tapi Firaun mengeraskan hati. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan Firaun? Waktu bangsa Israel, bangsa umat Allah bisa keluar dari Mesir setelah perbudakan. Ya kan? Setelah 400 tahun diperbudak di Mesir. Lalu kemudian bangsa Israel, bangsa umat Allah bisa keluar. Ya kan? Di bawah pimpinan Musa. Apa yang terjadi? Di tengah jalan mereka dikejar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Firaun berpikir, aku akan menghabisi Musa dan seluruh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku, orang-orang yang membenci teguran justru akan menghadapi maut dan kesengsaraan. Yang kedua saya pelajari, siapa tokoh Alkitab yang membenci teguran? Herodes. Tuhan kirim orang-orang Majus untuk mengingatkan ada raja yang baru dilahirkan. Dia mengeraskan hati. Tapi kalau saudara lihat cerita selanjutnya, Herodes mati dimakan belatung dan ulat, saudara-saudara. Ngeri. Orang-orang yang membenci teguran, akhir hidupnya sangat ngeri. Untuk sementara dia boleh kelihatan bangga dan hebat. Tapi ujung hidupnya kehancuran dan kebinasaan. Lalu siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sudah ditegur oleh istrinya. Jangan kamu apa-apakan orang ini. Karena aku mendapat mimpi bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia cuci tangannya. Dan dia bilang, aku tidak bersalah pada orang ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang membenci teguran, akhir hidupnya akan penuh dengan kisah memilukan dan menyedihkan. Selanjutnya, siapa yang tidak mau terima teguran? Istrinya Potifar. Siapa istrinya Potifar? Seorang nabi yang bernama Yusuf bekerja di rumah Potifar. Tapi istrinya tiap hari mengganggu dia. Tiap hari.
Yusuf berkata, tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Tidak mungkin aku lakukan dosa. Dengan lain kata Yusuf udah bilang, Bu, jangan buat ini dosa, Bu. Dan ini dosa yang besar, Bu, di hadapan Tuhan. Tetapi tetap. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Yusuf diangkat Tuhan. Yusuf mendapat promosi Tuhan. Tetapi istrinya Potifar dan Potifar justru mengalami kebinasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab pun digambarkan tentang orang-orang yang kemudian membenci teguran dan hidupnya dalam binasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang membenci, orang yang menegurnya yang pertama, itu cenderung jadi pemfitnah. Apa akibatnya kalau orang itu menjadi orang yang membenci, orang yang menegurnya? Ujungnya jadi pemfitnah. Kenapa? Dia akan putar balik cerita. Saya ingat istrinya Potifar bilang apa sama suaminya? Dia bilang, hamba Ibrani yang kamu hendak memperkosa aku. Loh, saudaraku, jangan kaget kalau dengar ada hamba-hamba Tuhan difitnah. Dan kalau saudara seorang hamba Tuhan sedang menyaksikan program ini, saya mau bilang, jangan kecil hati kalau kau difitnah. Karena apa? Orang yang membenci teguran, itu ahli dalam memutarbalikkan cerita. Dan akhirnya menyampaikan cerita-cerita fitnah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh yang sama yang menguasai istri Potifar, hari-hari ini sedang ada di banyak-banyak kehidupan ini. Engkau yang pernah menegurnya, tiba-tiba apa beritanya? Oh, dia kan naksir gua. Astaga, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Tetap kuat dalam iman. Jangan jadi orang yang membenci orang yang menegur saudara. Tetapi ingat, kalau kau menegur orang, orang bisa putar balik cerita dan menjadi seorang pemfitnah. Yang kedua, orang yang membenci orang yang menegurnya, hatinya dipenuhi dengan kebusukan. Saudaraku, jangan sampai hati kita busuk. Karena kalau hati kita bersih, maka justru ketika kita lihat orang menegur kita, kita berkata terima kasih. Kalau engkau tidak menegur saya, maka saya akan menuju pada kebinasaan. Tapi justru karena engkau menegur saya, maka saya berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Dan saya menerima anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menghargai orang-orang yang menegur kita. Dan jangan membencinya. Yang ketiga, orang yang membenci orang yang menegurnya, mudah dirasuk oleh iblis, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang membenci orang yang menegurnya, mudah dirasuk oleh iblis. Karena hatinya penuh dengan amarah. Hatinya penuh dengan kecewa. Makanya selalu saya bilang, the rule of life, hukum hidup ini adalah jangan pernah ngotot kalau kita salah. Kalau kita salah bertobat. Kalau kita salah terima teguran. Kalau kita salah berubah dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka rahmat Tuhan akan tercurah buat kita. Haleluya. Yang keempat, orang yang membenci orang yang menegurnya, hidupnya akan selalu dikuasai oleh kesombongan. Karena memang hanya orang sombong yang gak pernah bisa ditegur. Hanya orang sombong yang gak pernah bisa merasa salah. Hanya orang sombong yang berkata, sudah gak usah tegur saya lebih baik dari kamu. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini waktunya untuk saya berdoa buat saudara. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara berkata, pendeta itulah saya. Saya orang yang gak bisa ditegur. Saya orang yang gampang tersinggung kalau ditegur. Saya bahkan sorry, persis seperti khotbah hari ini dan firman Tuhan hari ini. Saya membenci orang yang menegur saya. Biarlah hari ini saya berbalik. Dan saya mau hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang mau didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka yang butuh mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan boleh tercurah. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau hati kami keras dan kami membenci orang-orang yang menegur kami. Bahkan kami menyampaikan fitnah kepada orang-orang yang menegur kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi. Sehingga kami boleh hidup dalam terang anugerah kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadilah orang-orang rendah hati yang mau ditegur. Sehingga hidup kita berubah. Dan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya.